Tim, balik lagi nih, belajar saham dan kripto nih. Lebih susah mana? Menurut saya kripto ya jauh lebih susah lah, karena marketnya kan 24 jam. Dan orang-orang di dalamnya saingannya dunia kan. Kalau di saham Indonesia mungkin ya saingannya orang-orang Indonesia. Cuman balik lagi, karena persaingan lebih sedikit, kolamnya lebih kecil. Jadi saham itu kan kalau mau untung, sama market kalau ada yang mau untung harus ada yang rugi. Nah ini poolnya cuma satu Indonesia gitu, paling ya retail, berbagai macam kungfu yang harus dilakukan, antara goreng pakai float yang kecil, ya kan, pakai beberapa influencer biar bisa ada retail untuk buangin barangnya. Saya nggak suka yang begitu, saya suka yang lebih luas. Jadi kalau kripto kan saya saingannya dengan fund manager yang hebat-hebat di dunia, Jane Street, Millennium Management, yang besar-besar sekali, gitu. Dan lebih seru menurut saya. Kalau susah mana ya pasti susah kripto. Lebih susah kripto ya. Iya. Oke. Betul. Karena kalau emang dalam pasar saham Indonesia kayak India, perusahaan kayak Jane Street pasti udah kesini. Kan jawabannya belum. Kenapa? Karena pasar masih 1/100.000-nya Amerika kan pasarnya, kecil sekali. Kita punya pasar kecil sekali. Oke. Nah, kripto saham lebih susah kripto ya. Tapi cara analisisnya tim. Kalau misalnya kita kan don't put your money in one basket nih. Misalnya aku mau taruh ada di saham nih tim, ada di kripto nih. Menurut kamu sekarang kamu lihat lebih seksi mana antara kripto dan saham? Lebih jago di mana? Contohnya misalnya ada beda nih, ada satu investor retail yang nggak ngerti apa-apa. Ada satu anak dari konglomerat gitu kan. Anak dari konglomerat ini bisa dapat informasi yang orang lain nggak bisa dapatkan. Gitu. Ini bisa bermain gitu. Dia tahu teman bapaknya mau ngapain, dibisikin ke dia. Ini pengalaman saya, at least ya di saham Indonesia ya, lebih beneficial untuk keluar, untuk ngobrol, untuk bisa minum dibanding analisa di komputer. Pengalaman saya, karena saya dulu pernah dari yang cuma analisa di komputer pas masih 14 tahun sampai saya ya ibaratnya lumayan dalam lah di pasar modal Indonesia. Nah di pasar modal Indonesia ini lebih bagus untuk berteman. Karena kalau kamu tahu ada perusahaan yang backdoor listing asetnya mau dimasukin apa, itu tinggal dibeli. Iya kan, pasti bocoran kan. Nggak perlu dianalisa. Gitu kan. Nggak perlu analisa. Gitu. Apakah saya dapat begitu? Ya ada angin-angin. Cuman kan balik lagi. Kalau saya misalnya masukin 10M jadi 20M, itu nggak gerak di portofolio saya gitu loh. Jadi mendingan kalau ada sizable, oke, kan masuk biasanya segini. Nanti ketika dia 11.000 ya saya timbang ulang gitu loh. Balik lagi ini bukan advice untuk jual beli ya, ini saya personal. Itu pun kenapa saya belinya itu karena ya udah biar saya nggak dikira pom-pom, kan nggak bisa pom-pom BCA gitu. Terlalu besar gitu. Saya cuma punya berapa? 0,02 dari perusahaan yang kecil. Oke ya. Nah kalau misalnya yang tadi saham kripto itu, tapi kalau misalnya menganalisanya sama nggak sih sebenarnya caranya? Lumayan mirip. Cara menganalisanya, lumayan mirip. Fundamental, teknikalnya. Lumayan mirip. Jadi kalau misalnya saham dan kripto kan dua-duanya market ya, ada orang jual, ada beli, ada supply, ada demand, ada flow, ada order book, semuanya lumayan mirip. Jadi cara kerjanya sama, free float yang kecil, tergantung nih. Kalau kripto yang lain di luar Bitcoin ya, itu kan ada kepentingan ownernya. Nah kepentingannya apa nih? Itu mirip seperti saham, lebih mirip. Cuman yang kripto lebih kompleks. Nah cara-caranya gimana ya? Sama teman-teman mesti mungkin cari network keluar, cari owner-owner exchange di luar negeri, tahu mereka mainnya barangnya apa. Di Indonesia juga sama, harus aktif gitu loh. Untuk cari mungkin teman-teman yang ngerti dalam. Kalau cuma dari luar gitu kan, analisa cuma lihat laporan keuangan, saya rasa agak sulit ya. Karena edge-nya bukan dapat dari sana. Gitu. Prospektus juga nggak ini ya. Menurut saya bagus, harus dibaca. Kadang orang malas, banyak banget, tebal banget tim gitu kan. Kayak wartawan kita aja sendiri tebal banget nih baca laporan keuangannya ya gitu kan. Untuk mulai mungkin ya harus investigatif juga kan. Menurut saya harus tahu juga, basic harus ngerti lah. Cuman lebih berguna untuk itu tadi saya bilang, lebih berguna punya kemampuan untuk minum di malam hari gitu, buat ketemu orang ketawa-ketawa gitu. Ntar bocor ini kasih, oh ini backdoor ini, oh ini mau. Nah itulah yang saham itu ya. Iya saham. Masing-masing ada seninya juga sebenarnya ya. Ada seninya, tapi itu juga sebuah seni gitu. Itu juga sebuah seni sendiri gitu. Jadi nggak gampang. Bener, investasi tapi kalau bilang harus fokus juga itu sebenarnya ya. Harus fokus. Jadi kalau misalnya mau tekunin di saham boleh, mau tekunin di kripto juga boleh gitu. Cuman saya ngeliatnya teknologi dunia. Teknologi dunia ini arahnya kemana gitu. Apakah ke saham atau kripto? Saham juga ujung-ujungnya ditokenisasi. Karena ini yang bikin Robinhood, platform retail paling besar di dunia, bilang semuanya akan ditokenisasi. Jadi saya sih suka lompat duluan ya. Saya selalu jadi pionir di industri. Saya suka lompat ke industri duluan. Kripto kan saya lihat masih 15 tahun saya udah lihat kripto. Kedepannya saya lihat mungkin yang lain gitu loh. Mungkin humanoid robot atau yang lain. Tapi ya saya pindahin ya ke sana nanti. Ikutin zaman lah. Iya, karena emang berkembang terus ya kripto itu ya. Betul. Kalau tokoh favorit kamu di kripto dan saham itu siapa sih? Mungkin kalau di kripto nggak ada yang favorit kali ya.
nggak ada yang favorit. Mungkin salah satu yang saya lihat ya mungkin yang mendirikan Biden sekali ya, CZ. Karena cara dia bikin perusahaan tuh sangat lean gitu kan, efisien. Jadi orang nggak boleh pakai PowerPoint. Yang saya terapkan di perusahaan saya. Dulu waktu saya punya perusahaan tuh karyawan 150 kan, kayak ribet gitu. Saya potong semua jadi 15. Tapi ternyata efisiensinya kali 100 karena pakai AI semua. Lebih canggih gitu loh. Saya ikutin banyak cara manajemen beliau lah. Nggak boleh di PPT, saya cuma boleh bullet point kalau di perusahaan saya. Jadi nggak boleh orang presentasi itu saya larang. Gitu. Karena dia bilang kalau orang presentasi suruh keluar aja, harus pakai bullet point gitu. Efisien. Efisien itu ya intinya ya. Jadi banyak manajemen saya belajar dari dia. Efisien. Iya, CZ emang itu ya dari BNB, dari Aster yang kemarin tiba-tiba happening banget gitu ya. Kalau saham ada nggak? Kalau saham Warren Buffett pastinya. Warren Buffett ya. Saham itu udah pasti Warren Buffett. Kalau kita ngomongin kuartal 4 nih tim. Sekarang udah Oktober masuk ya, Oktober, November, Desember nih. Gimana sih menurut kamu? Prospek kripto di kuartal ini geraknya gimana, lajunya gimana? Dan apa sih yang menarik nih? Koin-koin apa yang menarik menurut kamu? Menurut saya cycle ini akan agak sedikit extended ya, jadi akan lebih panjang dibanding siklus yang lalu. Karena kalau berdasarkan historical harusnya sekarang udah turun. Cuman kayaknya belum mengalami koreksi, kenapa? Karena banyak fund besar yang beli Bitcoin terus. Seperti Metaplanet dari Jepang, MicroStrategy dari US. Mereka ngutang untuk beli Bitcoin terus gitu. Jadi mungkin masih extend sampai 2026, harusnya masih positif kripto di kuartal 4. Tapi balik lagi, saya nggak punya bola sihir. Kalau saya nggak ngeliatnya quarter by quarter sebenarnya, saya ngeliatnya tahunan. Oh, tahunan ya? Saya Bitcoinnya buat 2035, panjang. Jadi saya nggak gitu peduli sebenarnya apa yang terjadi di kuartal depan. Gitu. Kalau ditanya apa koin yang bagus, ya teman-teman harus bisa meriset sendiri gitu untuk mencari kira-kira tergantung stylenya ini apa nih. Bahkan misalnya kayak saya satu kantor dengan partner saya si Kalimasada, cuman style kita pun berbeda. Gitu. Koin yang dia beli saya nggak beli. Gitu. Koin yang saya beli juga belum tentu dia beli. Orang punya style masing-masing, tapi ya so far buat saya works. Karena saya tuh nggak muluk-muluk nyari 100% multi bagger, portonya nggak perlu. Gitu. Saya cuma perlu ya kalau bisa naik 10% udah senang saya. 20% senang banget. 30% lebih senang lagi. Udah cukup lah, 30% per tahun saya udah hidup enak gitu. Oke. 2035 BTC di berapa? 2035 $1 juta. $1 juta ya? Ya kalau di rupiah mungkin rupiah udah turun ke dolar by mungkin 20 miliar rupiah kali ya. 20 miliar ya? Oke, itu ya. BTC 20 miliar. Sekarang tahun depan kemungkinan bisa winter nggak sih BTC sendiri? Bisa, karena secara historical memang begitu. Half ya, di tengah-tengah. Dia suka secara 4 tahun sekali dia mengalami siklus. Cuman bear market itu nggak lama, biasanya 1 sampai 1,5 tahun udah dia recover lagi. Jadi saya nggak apa-apa, karena harga yang harus dibayar untuk returnnya tinggi adalah volatilitas. Jadi saya nggak takut sama volatilitas. Jadi kamu nggak takut kalau misalnya tiba-tiba kamu tahu nih bakal winter tahun depan, mendingan gua ambil sekarang deh gitu kan? Nanti nggak, karena penurunan di portofolio saya agak sedikit berbeda. Saya nggak berdampak ke pribadi saya gitu. Hidup saya udah selesai lama gitu. Ini yang saya mau bikin tuh buat generasi selanjutnya. Jadi saya mau bikin portofolio, nanti nggak tahu. Ide saya pengen compound sampai ratusan atau mungkin ya kalau dikasih sama Tuhan sampai ribuan triliun. Ini saya mau pakai untuk generasi Indonesia. Saya mau bangun sekolah pakai ini. Oh, bangun sekolah ya? Iya, ini saya rasa uang tuh dititip gitu. Ini bukan uang saya menurut saya. Ini uang untuk generasi selanjutnya. Nah, kalau uang saya udah saya dari 5 tahun lalu udah bisa pensiun saya gitu. Cuman sekarang saya lanjutin, kenapa? Karena saya pengen bangun ribuan sekolah. Gratis sekarang semua. Sudah bangun berapa sekolah sih? Udah 6 sekarang. Di Timur ya? SD apa TK? Saya ada SD, ada SMA, ada TK, ada macam-macam. Oh, udah mulai dari TK sampai SMA ya? Cuman saya sekarang lebih mulai dari TK-nya dulu nih. Oh, dari TK-nya dulu ya. Sekarang saya kedepannya kayak mau TK semua dulu. Karena saya menurut saya lebih efisien gitu. Mulai dari TK ketika mereka masih kecil, udah mulai di develop gitu. Iya.